Tapi kalau emak-emak ngaji, Pak, inget anak, inget cucu, biar kata jauh juga inget. Buktinya apa? Bawa tasnya gede-gede. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kita teladani tuntunan Nabi agar generasi muda, panjang amat ini, berakhlak mulia. Alhamdulillah. Yang kita hormati para kiai wabil khusus qori kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Humaydi Karim dari Serang, Banten. Kita doain beliau sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Jadi berbicara tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ntar supaya kita lebih cinta lagi dengan Rasul, kita bakal sholawatan bareng. Apa Bu? Sholawatan bareng. Ntar yang mimpin sholawat ada lagu sholawat. Sahabat saya, guru saya ini ada Ustadz Taufik Sahniar. Noh, yang pakai koko biru, pakai peci hitam, persis pengantin nggak jadi kawin. Beliau antara sholawatan. Beliau ini sahabatnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau yang bikin dan ngarang lagu Bidadari Surga. Paham? Oh, udah pernah kemari? Kita ngapalin, gua kenalin ya. Oh, beliau udah pernah ke sini ya, ke daerah sini. Alhamdulillah. Ntar beliau deket Bu sama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, deket. Saking deketnya tadi bisik-bisik sama saya, ntar saya mau nyusul aja dah katanya begitu. Beliau yang bikin lagu Bidadari Surga. Ntar kita nyanyi salawatan bareng Ibu ya, sesuai dengan temanya Bidadari Surga. Insya Allah ibu-ibu yang hadir nih Bidadari Surga semua. Ini Bidadari Surga turun dari langit nih Pak, cuman nyangkut di tenda begini Pak. Kita dengan Rasulullah Bu, kalau mau jujur, bedanya cuma sedikit. Maksudnya Ustadz, Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit. Kita lo aja kali. Rasulullah bicaranya sedikit, ibu-ibu dikit-dikit gosip. Malam hari ini kita hadir dalam rangka ngaji, berusaha meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita teladani? Akhlaknya beliau Pak. Ibu mau ngefans sama artis siapa? Raffi Ahmad, Mbak Im Wong misalnya. Artis itu nggak bisa kita lihat dari postingan di sosmed Bu. Kelihatannya happy, kelihatannya seneng. Seneng mah nggak ada yang bisa ngukur kecuali diri kita masing-masing. Sosmed itu bukan tolak ukur Bu, apalagi zaman sekarang. Oh, teman-teman yang masih pada jomblo nih, hati-hati, jangan pernah nyari jodoh di Facebook. Yang laki-laki nih, nyari jodoh di Facebook. Lihat updatean di Facebook mah cewek, mukanya glowing. Mencilak, tahu mencilak? Nerelep. Bercahaya, berkilau di sosmed, ketemu langsung barongsai. Hati-hati, sosmed bukan ukuran. Beberapa bulan kemarin ada artis pasangan suami istri, anaknya 2, mesra, ayang-ayang, embeb-embeb. Nggak lama rame di infotainment, pisah. Ya ilaha illallah, rame, suaminya ngasih statement, sidangnya baru aja selesai kemarin. Siapa tuh Bu?
Hafal banget ya. Ini wajah-wajah infotainment kan ini. Jadi nggak ada yang bisa kita contoh. Maka Allah menyampaikan dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, di dalam diri Rasulullah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ada suri tauladan yang bisa kita contoh. Kita bukan disuruh menjadi rasul, tapi disuruh mencontoh akhlak rasul. Oke, yang enak kita ngomongin iman dulu nih Ustadz, Kiai izin. Iman itu kan ada 3. Yang pertama, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Kita ngaji dulu bentar ya. Ada iman yang karakternya nggak pernah naik, nggak pernah turun. Imannya stabil, istiqomah. Ini bukan imannya kita, Pak. Jangan ngimpi kita punya iman yang begini. Ini imannya para malaikat. Malaikat tuh imannya naik kagak, turun kagak. Dia istiqomah. Nah, tolong pasangin paku dah, Pak. Iman malaikat bu istiqomah. Malaikat yang tiap hari takbir terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Isra Mi'raj kan diangkat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, diangkat ke Sidratil Muntaha. Di langit pertama Rasul melihat malaikat berbaris berjejer. Cuma ibadah doang, takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik ke langit kedua, Rasul melihat malaikat yang ruku terus nggak bangun-bangun. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Naik lagi ke langit-langit yang berikutnya, Rasul melihat malaikat berbaris kerjaannya cuma sujud aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Naik ke langit berikutnya, Rasulullah melihat malaikat yang hanya duduk bersimpuh membaca apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Melihat itulah akhirnya Rasulullah menunaikan sholat seperti apa yang beliau lihat dalam beberapa langit. Malaikat imannya nggak naik nggak turun. Di sini ada nggak malaikat? Ada. Di masjid ada. Tapi kan kita nggak pernah dengar ada malaikat nyolong sendal. Betul nggak Bu? Malaikat nggak punya nafsu, malaikat nggak punya amarah, malaikat nggak punya gengsi. Itu malaikat. Ada iman yang kedua, al-imanu yazidu wala yanqus. Imannya naik terus, nggak pernah turun. Itu iman kita ya Ustadz. Maaf, jangan kepedean. Itu bukan iman kita. Itu imannya para nabi dan rasul. Naik terus, nggak pernah turun. Makanya nabi diuji, dihadapkan dengan musibah, nggak ada Pak. Nabi sama rasul datang ke Allah, ya Allah saya resign aja dah ya Allah. Pegal jadi nabi, mendingan jadi umat aja dah ya Allah. Saya ditimpukin, dicaci, dimaki. Apa ada Nabi datang ke Rasul minta, Nabi dan Rasul datang kepada Allah minta resign? Nggak ada. Makanya diuji nggak tanggung-tanggung. Nabi Yunus diujinya dengan apa? Ditelan ikan hiu. Paus. Nabi Yunus ditelan sama ikan paus. Maka ada doa yang dibaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oke. Nabi Yusuf diujinya dengan apa? Diceburin sama saudara-saudaranya kemana? Ke sumur. Nabi Ibrahim diujinya diapain? Dibakar. Ujiannya berat. Yang paling sabar itu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ibu mau nggak akhlaknya suami kita kayak Nabi Ibrahim, sabar? Mau nggak? Yang keras mau nggak? Mau, alhamdulillah. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Gimana kira-kira? Diuji tapi nggak pernah turun. Itu imannya siapa? Para nabi. Dan ada karakter iman yang ketiga, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman manusia itu jarang naik, seringnya turun. Ulang, jarang naik, seringnya. Ibu-ibu di sini lebih sering naik apa turun? Turun naik. Manusia punya dosa, manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Karena kita ini manusia biasa, kita hidup perlu mencontoh seseorang. Siapa yang kita contoh? Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh nyontoh akhlak Rasul. Orang Indonesia banyak yang pinter tapi kagak bener. Ibu kalau punya temen mending mana? Pinter nggak bener apa bener nggak pinter? Nah lo keder lo bu. Ayo, pinter nggak bener apa bener nggak pinter? Mending orang bener kagak pinter masih jujur daripada orang pinter kagak minterin orang. Betul nggak? Sama, saya tanya lagi, pilih mana? Minyak onta cap babi apa minyak jabi cap onta? Nah lo pusing lagi. Minyak onta cap babi, minyak babi cap onta. Mana yang halal? Minyak onta cap, gambarnya doang babi, isinya onta. Minyak onta. Oke. Indonesia Pak, banyak orang pinter tapi kagak bener. Boro-boro nyontoh akhlak Rasul, yang ada ngaku-ngaku jadi. Nih Indonesia dibilang hebat aneh, dibilang aneh hebat. Ngaji banyak, sholat berjamaah di mana-mana, maulid Isra Mi'raj rajin, traweh penuh, 10 hari terakhir traweh sampai ke depan, sapnya. Yang nggak benar banyak. Ingat nggak? Di Bogor ada yang ngaku jadi Rasul, namanya Ahmad Musaddiq. Hobinya main bulu tangkis Pak. Ditangkap sama polisi, ditanya, sampean terima wahyunya di mana? Di Gunung Bunder Pak. Pulang bawa tales tuh Bu. Musaddiq ketangkep, ada lagi yang ngaku jadi Rasul di Kuningan, namanya Tugimin. Ada Tugimin di sini Pak. Loh, kalau ada apes seperti itu Tugimin. Lah sekarang bayangin Rasul kita Tugimin, lah kagak enak salawatnya. Allahumma sholli ala Tugimin. Kan yang enak aslinya ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Tugimin tangkap polisi hebat. Di Cirebon Tugimin ditangkap, ada lagi kumat ngaku jadi Rasul, namanya Roy. Ada Roy. Ini masih mendingan dah namanya Roy daripada Tugimin. Lah Roy, bayangin sholat jamaahnya diajarin pakai bahasa masing-masing. Kan geblek Bu. Kita kan sholat pakai satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Enak imamnya Allahu Akbar, makmum sama Allahu Akbar. Imam waladhdallin amin, sama-sama bahasa Arab. Lah Roy ngajarin jemaah pakai bahasa daerah masing-masing. Lah sholat berebut Pak. Imamnya orang Betawi, makmumnya 2, satu Sunda, satu Padang. Lah Betawi takbir sekata-katanya dia, takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede amat.
Orang Sunda nggak mau kalah. Allah nu ageng, ada Orang Padang biasa dagang, suaranya lantang. Allah nan gadang. Kata malaikat di belakang, onde mande rancak. Nambo cie dah. Nah itu kan. Tangkap. Di Jakarta nggak tanggung-tanggung, nggak cuma ngaku jadi Rasul, ngaku jadi Jibril. Ingat nggak Lia Eden? Sama jamaahnya nungguin kiamat depan Monas. Kiamat agak nyampe, yang nyampe Transjakarta, Pak. Ditangkap lagi Lia Eden. Masya Allah, salut polisi Indonesia. Cuma polisi Indonesia yang bisa nangkap Jibril, Pak. Ini yang ditungguin nenek-nenek, kapan polisi mau nangkap Israel nih, Pak? Pencabut nyawa. Kalau Israel ketangkep, yang seneng nenek-nenek yang besok mau mati, Bu. Dia bilang sama suaminya, alhamdulillah ya kita nggak jadi mati. Kenapa? Israel ketangkep. Kita disuruh mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oke, iman udah. Lalu kenapa yang kita contoh itu akhlak? Saya punya air di botol, air mineral, harganya paling 3.000, 5.000, betul nggak? Air yang di botol saya keluarin, saya isi lagi dah tuh, ganti pakai jus. Harganya lebih mahal nggak? Lebih mahal. Jus sekarang Pak 10.000, 15.000. Saya kalau nemenin anak saya minum jus di mall, kalau kaget Bu, namanya jus booster, nggak bayar, jus kecil 60.000. Ini kan gue beli blender sekali, betul nggak Bu? Jus dari botol yang sama saya keluarin, saya isi madu, lebih mahal nggak? Ibu udah nyobain madu? Udah. Kalau di madu, milih di madu apa di racun? Jangan dua-duanya ya. Coba saya tanya, nih Ibu sebagai wanita jawab yang keras, nggak usah banyak-banyak mikir, pakai hati, respon cepet, refleks, jebret, jawab ya. Oke, siap. Ibu pilih mana, suami mati apa suami poligami? Ulang, nggak usah pakai mikir. Pilih mana, suami mati apa suami poligami? Buset, dikatain mati lu Pak. Ini ngomongin madu jadi apa situ sih? Itu Ustaz. Ini ilmu aja, ini ilmu. Bapak, kalau yang suka minum madu buat kesehatan, ini ilmu aja Pak, edukasi, pengetahuan. Ciri madu yang asli itu 3. Kalau taruh di kulkas, dia nggak beku. Paham ya? Yang kedua, madu asli itu kalau taruh di luar kulkas nggak bakal disemutin. Yang ketiga, madu asli kalau bener-bener ketahuan asli apa enggak, madu Bapak bawa ke rumah, kalau bini ngamuk tuh madu asli. Piring terbang, nah baru tuh madu asli. Madu keluarin, kita isi parfum, lebih mahal nggak? Mahal, jutaan Pak. Parfum asli tuh mahal. Kalau parfum condet kan murah-murah, tapi kalau yang buatan Perancis asli mah mahal. Madu, oke. Parfum kita keluarin, saya isi sama air got, air selokan. Ibu jangan kata saya suruh bayarin, saya suruh ambil gratis mau. Oke, botolnya sama, isinya beda. Yang menentukan harga jadi mahal botolnya apa isinya? Itulah manusia. Casing kita, tubuh kita sama-sama dari tanah, betul nggak? Asal dari tanah. Makan sumbernya dari tanah. Beras dari padi. Padi dari mana? Tanah. Singkong dari tanah. Ubi dari tanah. Telur dari ayam. Ayam dari
Telur. Telur dari? Ayam dari? Telur dari? Ini sejam ceramah enak begini nih Pak. Menurut ibu dulu yang pertama kali ada telur apa ayam? Ayam dari mana? Lah telur dari mana? Ini sampai kiamat nggak rapi nih. Semua asalnya dari tanah. Kembali juga ke sama Pak. Hidung lubangnya 2, ngadepnya ke bawah, bisa napas. Sama, walaupun bentuknya beda-beda. Ada yang pesek, mancung, pesek. Beda-beda, ya Bu ya. Tapi Allah adil loh. Coba Ibu pikirin, rambut Bu, Allah biarkan rambut di kepala memanjang tergerai indah. Kata Allah, rambut numbuh terus manjang, enak dilihatnya. Alis Allah stop. Lu kebayang gak Bu? Alis numbuhnya bareng sama rambut Pak. Lah belakang gondrong, depan pirang Pak. Ribet nutupin mata, ketemu temen sama bestie, Assalamualaikum. Contoh lain lagi, ini yang enteng-entengnya dah, kita ngaji dah. Kuku Allah biarkan memanjang, jadi rezeki pabrik gunting kuku, betul nggak? Gigi Allah stop. Lu kebayang Pak, gigi manjang Pak. Ustadz Rama, Assalamualaikum, repot. Casingnya sama, kayak botol, yang nentuin harga bukan botol tapi isi. Manusia, Allah mah innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak ngelihat bagaimana penampilan kalian. Wala ajsamikum. Allah nggak melihat bagaimana tubuh. Wala amwalikum. Allah nggak melihat harta. Apa yang dilihat sama Allah? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat hati dan amal baik kita. Makanya jangan terlalu sering nilai orang dari casing. Betul nggak? Ibu pilih mana, suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek senyum terus? Ayo. Nah lo, ayo dah. Mana yang enak? Ganteng marah-marah, jelek senyum terus. Ustadz, saya stres Pak Ustadz, menang ganteng doang. Laki saya kalau udah marah ditunjuk-tunjuk saya Ustadz. Apa kata laki saya? Dasar lo bini setan. Nah kalau saya setan, dia genderuwo Pak Ustadz. Ada suami saya Pak Ustadz, biarin dah, mukanya mah sederhana banget Pak Ustadz. Ya kalau hitungan mah 5.003 dah Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz senyum terus. Ya Allah Pak Ustadz laki saya masak nggak masak dia senyum. Di jalan ada orang nggak ada orang dia senyum Pak Ustadz. PA laki lo. Jadi kita nih Pak sering ketipu sama casing sih. Nih Ustadz pakai baju koko. Emang baju koko tanda orang bertakwa? Belum tentu. Betul Kiai ya? Lah namanya aja baju koko, asalnya dari Cina. Baju koko, temennya baju cici. Lah iya, kokonya laku, cicinya bangkrut. Kan begitu Bu. Jangan terlalu sering lihat dari casing orang. Tadi parfum. Bagaimana supaya kita jadi parfum? Begini Bu. Orang yang hatinya bersih, orang yang selalu berakhlak. Paham ya? Kenapa hati yang bersih? Karena emang gak ada yang kita bawa mati ketika kembali kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang kita bawa hati yang bersih.
Kita di dunia sementara bu, jalan-jalan bu, nggak ada yang lama. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari umur berapa Kiai? 40. Antum berapa sekarang? Hah? 46. 40. Oh 50. Bonus sudah 10 tahun. Tuh. Rasulullah 63. Kita nggak ada yang lama bu, sebentar doang. Urusan mati mah kullu nafsin dha'iqatul maut. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya saya belakangan bapak ibu duluan. Dan kita pulang mah cuma bawa hati doang yang bersih. Namanya jalan-jalan, pulang kudu bawa oleh-oleh. Betul nggak? Ibu saya ajak jalan-jalan ke Palembang, apa oleh-olehnya? Pak Ahmad oleh-oleh. Ibu saya ajak jalan-jalan ke Garut, oleh-olehnya apa? Martini. Ibu saya ajak jalan-jalan ke Sumedang, oleh-olehnya apa? Monyong, tahu. Saya diajak jalan-jalan kemari ini malam, apa ya oleh-olehnya? Hah? Amplop. Saya mah nggak perlu amplop. Di sini. Aduh, ini nggak ada kue kayak apa kayak gitu ya? Enggak apa. Bukan apa-apa Pak, ya namanya Ustadz ya. Apalagi kalau sampai dibekelin, ya Allah Pak. Dibekelin alhamdulillah, nggak dibekelin innalillah. Saya pernah pulang dari Sukabumi ceramah Pak, ketilang Pak, nggak pakai seatbelt. Ya Ustadz Jaki, dari mana Ustadz? Ceramah. Nggak percaya saya, orang Ustadz pakai kaos, kan saya udah ganti baju Pak, lepek baju saya. Nggak, saya nggak percaya, kata polisi. Bapak kalau nggak percaya gini ya dah, Bapak lihat saya bukain bagasi saya, Bapak ke belakang, saya bukain bagasi, kan banyak tuh besek sama berkat ya. Ditutup lagi, nyamperin saya lagi, ya udah Pak Ustadz, saya percaya Ustadz habis ceramah, kenapa? Banyak berkat di belakang. Itu mah cerita doang Pak Ji. Banyak polisi sekarang, emak-emak kode tuh paham, nggak, jangan dianggap bercanda. Jadi ternyata yang Allah lihat itu adalah bagaimana hati kita. Baik, sebelum kita lanjut tentang hati, anggap kita lagi siaran langsung di RCTI. Di tengah-tengah suka ada lagunya, kan begitu ya. Ustadz Opik udah siap-siap, kita sholawatan dulu. Sholawat dari almarhum Uje ya. Sholawat almarhum Uje, kita sholawatan bareng-bareng. Mudah-mudahan yang ikut sholawatan nanti semuanya berkah dunia akhirat. Habis sholawatan kita ngaji lagi. Ini kira-kira sampai jam berapa kita ngaji nih Bu? Sampai subuh. Yang begini yang bikin Ustadz pada cepet mati nih, begini.